Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirdan, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling pasca sarjana. Jadi di sini saya ingin menjelaskan yaitu konseling behavioristik. Jadi di sini konseling behavioristik ini banyak menggunakan teknik-teknik. Jadi di sini saya ingin menggunakan teknik latihan asertif dalam konseling behavioristik. Jadi latihan asertif ini atau latihan keterampilan sosial adalah salah satu dari sekian banyak topik yang tergolong populer dalam terapi perilaku behavioristik. Jadi untuk menjelaskan arti perkataan asertif dapat dilakukan melalui orang yang pengertian perilaku asertif. Perilaku asertif adalah perilaku antar seseorang yang melibatkan kejujuran, keterbukaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kesesuaian sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Latihan asertif ini diberikan pada individu yang mengalami kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah membiarkan orang lain melecehkan dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar dan cepat tersinggung. Ini yang untuk latihan asertif. Adapun prosedur asertif training yaitu menurut SIPO 1984, prosedur dasar dalam pelatihan asertif menyerupai beberapa pendekatan perilaku dalam konseling yaitu sebagai berikut. Jadi satu, menentukan kesulitan klien dalam bersikap asertif dengan penggalian data terhadap klien. Konselor mengerti di mana ketidaksertifan pada klien. Dua, mengidentifikasi perilaku yang diinginkan oleh klien dan harapan-harapannya. Pada tahap ini penelitian dapat mengungkapkan perilaku sikap yang diinginkan klien sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan harapan-harapan yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan perilaku akhir yang diperlukan dan tidak diperlukan. Dengan kata lain, peneliti dapat menentukan perilaku yang harus dimiliki klien untuk menyelesaikan masalahnya dan juga mengenali perilaku-perilaku yang tidak diperlukan, menjadi pendukung ketidaksertifannya. Dan keempat, membantu klien untuk membedakan perilaku yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Jadi setelah peneliti menentukan perilaku yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, kemudian ia menjelaskan kepada klien tentang apa yang seharusnya ia lakukan dan ia hindari dalam rangka menyelesaikan permasalahannya. Memperkuat penjelasan tersebut. Kelima, mengungkapkan ide-ide yang tidak rasional, sikap dan kesalahpahaman yang dipikirkan klien. Yang keenam, menentukan respon-respon asertif atau sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui contoh-contoh. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan perilaku asertif dan mengulang-ulangnya. Peneliti memandu klien untuk mempraktikkan perilaku asertif yang diperlukan menurut contoh yang diberikan konselor sebelumnya. Yang ke-8, melanjutkan latihan perilaku asertif. Yang ke-9 ini memberikan tugas kepada klien secara bertahap untuk melancarkan perilaku asertif yang dimaksud. Untuk kelancaran dan kesuksesan latihan konselor, memberikan tugas pada klien untuk berlatih sendiri di rumah ataupun tempat lain, memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan, bersikap tegas terhadap permintaan orang lain padanya sehingga orang lain tidak mengambil manfaat dari kita secara bebas ya. Jadi jangan terlalu baik sehingga tidak bisa berkata tidak. Jadi diayakan semua jadi itu. Selain itulah yang lebih pokok pada klien dapat menerapkan apa yang telah dilatihnya dalam situasi nyata. Jadi untuk itu prosedur-prosedurnya atau tahap-tahapnya dilakukan dalam latihan asertif. Jadi untuk contoh kasus yang cocok dalam teknik asertif ini adalah yang seperti adanya terisolir berinteraksi dengan teman-temannya, itu seperti contoh kasus konformitas negatif, itu yang cocok semua. Dalam asertif training ini klien dibantu belajar bagaimana mengganti respon yang tidak sesuai dengan respon yang baru sesuai melalui teknik ini.
perilaku siswa yang terisolir dapat digantikan dengan perilaku yang lebih adaptif, sehingga siswa terisolir dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Dan kasus yang cocok yang kedua itu ada banyak sih kasus yang cocok, cuman saya ambil 2 kasus. Itu adalah kasus konformitas juga. Ini konformitas ini cocok, yang teknik asertif ini konformitas negatif, yaitu suatu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada anggota kelompok. Konformitas yang dimaksudnya tuntutan, tekanan, dan aturan hubungan teman sebaya yang dapat merubah perilaku seseorang agar sesuai dan tidak dianggap berbeda dengan teman-teman lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang namanya konformitas negatif. Yang bagus kalau konformitas positif, ini negatifnya. Ya, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.